Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Pratama. Di sini saya selaku moderator dari kelompok yang membawakan materi yaitu tentang skills, dan juga ada rekan saya yaitu yang di sebelah kiri saya yaitu Muhammad Rivaldi, dan sebelah kanan Rivaldi Dwi Saputra, yang sebelah kanan itu Muhammad Fauzan Effendi. Nah, di sini kami akan menjelaskan suatu aplikasi atau startup yang kami punya, yaitu tentang skills. Skills itu aplikasi belajar online yang mudah dan praktis, serta bisa dapat memesan guru privat les secara online dan juga bisa offline juga. Di sini kami akan memperkenalkan masing-masing rekan-rekan saya, yaitu saya sendiri Muhammad Indra Pratama selaku posisi di sini CEO di suatu perusahaan startup terbaru kami ini, yaitu Skills, yang akan rilis tapi niatnya gitu. Oke, di sini saya Muhammad Indra Pratama ini yang memiliki skills dalam kepemimpinan, yaitu serta memberikan inovasi dalam setiap pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut semuanya itu dapat terorganisir, yaitu menjadi lebih baik. Maka dari itu passion saya yang pas buat seorang saya sendiri ini Muhammad Indra Pratama ialah hipster dan mendapatkan posisi sebagai CEO dalam perusahaan ini. Oke, di sini saya akan memperkenalkan teman saya atau rekan saya juga. Baik, saya Rivaldi Saputra. Di sini dalam perusahaan Skills ini, aplikasi Skills ini saya diposisikan sebagai marketing. Yang dimana sebelumnya bidang saya juga bisa dalam mengelola keuangan. Dikarenakan saya juga dulunya adalah lulusan akuntansi di masa SMK. Dan hobi saya juga yaitu dalam pemarketingan, yang dimana dalam suatu produk, sehingga passion yang pas buat saya adalah hustler, yang dimana seorang yang mampu mengatur keuangan dan pemasaran sehingga mendapatkan posisi sebagai seorang desainer dan marketing dalam perusahaan. Oke, next. Saya akan memperkenalkan juga rekan saya juga, yaitu Oke, nama saya Muhammad Fauzan Effendi. Saya di sini berposisi sebagai hacker. Saya di sini memiliki skill dalam bidang ilmu teknologi komputer, sehingga dapat membuat website dan aplikasi walaupun hanya sekedar tahu. Dan menurutnya passion yang tepat ialah sebagai hacker dalam perusahaan dan mendapatkan posisi sebagai programmer. Oke, selanjutnya di sini kami akan membahas yaitu tentang apa itu aplikasi Skills. Semuanya akan dijelaskan oleh saudara saya atau rekan saya itu Muhammad Fauzan Effendi. Kepada Fauzan Effendi saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu Skills. Skills itu dalam perusahaan kami merupakan aplikasi belajar online yang mudah dan praktis, sekaligus Anda dapat memesan sebuah guru private les yang Anda inginkan, yang dapat dipanggil ke rumah sehingga dan mendapatkan nilai yang memuaskan dalam sekolah. Filosofi untuk Skills kami ini yaitu kemampuan, artinya kemampuan menginginkan anak-anak muda, dan karena itu kami menginginkan anak-anak muda dan anak-anak penerus bangsa mempunyai skill atau kemampuan yang sama seperti kayak dulu lagi. Arti kayak dulu lagi itu yang saya maksud ialah seperti pelajar-pelajar yang belajar tatap muka. Kemudian selanjutnya skill atau kemampuan seorang anak terasah ketika dia belajar tatap muka dengan guru atau pembimbing dia sendiri. Nah, sekarang ini anak-anak sekarang susah mendapatkan itu. Makanya peran orang tua sangat penting pada masa pandemi. Kemudian bagi anak-anak yang sekolah, karena mereka memerlukan seseorang yang bisa mengajari mereka dan pastinya membimbing mereka. Di sini banyak juga orang tua yang mengeluh soal itu, yang dimana satu sisi mereka bekerja buat kehidupan sehari. Lekas itu mereka harus mengajarin anak-anaknya belajar selayaknya guru. Tetapi ada banyak orang tua juga mengeluh uang sekolah tetap tidak ada pengurangannya. Jadi kami di sini sepakat memilih membuat startup bisnis di bidang pendidikan, yaitu jasa guru privat online yang dapat mengajar langsung ke rumah. Karena seperti yang kita ketahui, di masa pandemik sekarang anak-anak sangat terbatas dalam belajar hal pasti
pasti membutuhkan edukasi yang khusus sehingga anak dapat belajar dengan baik. Dan banyak orang tua mengeluh dengan pembelajaran online tersebut yang kurang efektif, dan banyak dari orang tua yang mengeluh selepas pulang kerja mereka mengajarkan anak-anak mereka, malah orang tuanya yang belajar bukan anaknya. Dengan aplikasi guru privat secara bisnis, inilah dapat menjawab keluh kesah dari orang tua sehingga dapat membantu meringankan mereka yang dimana guru privat ini sangat bersedia dalam mengajar secara langsung. Oke, baiklah. Di sini saya sendiri Muhammad Indra Pratama yang akan menjelaskan sedikit ya tentang kesimpulan dari yang dijelaskan oleh Fauzan Effendi, yaitu tentang filosofi kami ini di aplikasi ini kan, yaitu tentang skills dari logo itu, yaitu skill itu yaitu kemampuan. Jadi dari bahasa kemampuan, dari bahasa kecilnya itu ya otomatis kami menginginkan penerus bangsa itu, orang-orang itu harus mempunyai skill atau kemampuan. Jadi itulah penerusnya. Jadi dan juga lambang dari aplikasi ini kami juga yaitu lambangnya buku. Kenapa kami ngambil buku? Karena kalian tahu sendiri kalau buku itu harganya makin tahun makin menurun. Kalau buku itu gak ada lagi harganya mau gitu juga. Jadi tapi isinya itu yang lebih berharga, bukan dari nilai buku itu. Jadi kenapa kami ngambil lagi dari logo itu buku dan skills itu tadi supaya tidak ada batasan untuk ilmu yang bakalan diterima oleh penerus-penerus kami gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan visi misi itu, yaitu visi kami itu menjadi aplikasi belajar modern, mudah diakses dalam semua kalangan pelajar. Lalu untuk mencapai suatu visi, kami memerlukan misi. Misi kami itu menyediakan pengajar terbaik serta berkualitas. Yang kedua juga menyediakan video yang mempelajari pelajaran-pelajaran berkualitas. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan belajar bermutu. Dan yang keempat, kami menyediakan harga yang sangat ekonomis. Dan yang terakhir nih, menyediakan semua mata pelajaran. Baik, untuk standar operasional perusahaan kami ini kan otomatis kan kami mempunyai visi misi. Otomatis untuk mencapai suatu visi misi, kami mempunyai SOP, standar operasional perusahaan atau prosedur. Jadi di sini guru pengajar bimbel yang pertama opening. Openingnya itu yang pertama wajib login dalam aplikasi Skills 30 menit sebelum jam operasional aplikasi dimulai. Lalu yang kedua memeriksa notifikasi orderan. Jadi di sini sistem gurunya itu menurut SOP itu dia nggak perlu datang ke kantor lagi. Mereka harus stay aja di rumah nunggu orderan. Karena sistem absennya atau absensinya itu melalui dari aplikasi itu. Karena kami mewajibkan para guru itu 30 menit sebelum jam mengajar itu udah harus mengabsen gitu. Lalu untuk operasional, yang pertama itu guru mewajibkan memberitahu customer. Lalu yang kedua, guru mengajar sesuai mata pelajaran yang harus diorder atau yang bakalan diorder oleh customer. Lalu yang ketiga itu, guru diwajibkan mengajar dengan sopan dan mudah dimengerti oleh customer tersebut. Lalu yang selanjutnya itu, guru harus memenuhi kebutuhan target order minimal 3 per hari. Jadi minimal itu 3 per hari. Jadi kalau mau lebih dari 3 itu nggak masalah. Maka lebih bagus karena ada omset atau fee yang tersendiri yang bakalan didapat oleh guru. Oke, yang selanjutnya itu guru wajib membuat laporan pekerjaan per minggu sekali. Jadi kalau misalnya ada masalah dari pekerjaan-pekerjaan yang bagaimana cara mengajarkannya, kami akan melakukan evaluasi gitu. Jadi closing di sini untuk di guru pengajar bimbel itu yaitu guru harus memastikan customernya dapat memahami apa yang diajarkan. Jadi gak ada miskomunikasi antara guru dan customer dan ataupun murid gitu. Lalu juga di sini ada standar operasional perusahaannya yaitu tentang di karyawannya. Untuk yang di karyawan ini untuk openingnya ini wajib hadir 30 menit sebelum jam operasional dimulai. Jadi untuk karyawan mau di back office, mau di bagian customer service itu diwajibkan hadir 30 menit sebelum jam operasional dimulai. Kalau lewat atau terlambat ya itu akan dikenakan sanksi.
karena SOP ini harus dijalankan. Lalu mempersiapkan data-data aplikasi yang akan digunakan dalam jam operasional perusahaan. Jadi biar gak ada miss atau gak ada masalah jaringan yang ada di aplikasi ini. Lalu di operasional ini yaitu mengecek jaringan sudah baik atau tidak dan mengecek data-data yang valid atau benar. Dan juga karyawan diwajibkan melayani customer yang mengorder. Lalu mengecek segala transaksi in-out. Lalu membuat laporan keuangan perusahaan per bulan, melayani atau menanggapi segala kekeluhan customer. Lalu closingnya ini, karyawan harus memastikan di jam operasional berjalan dengan baik dan siap memperbaiki kesalahan teknis. Lalu di tujuan dari startup bisnis ini akan disampaikan oleh rekan saya Rivaldi Dwi Saputra. Kepada saudara saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan startup bisnis kami. Yang pertama yaitu memudahkan proses belajar anak, kemudian membuka lowongan pekerjaan dalam SDM pendidikan, yang dimana bagi yang di PHK, dimana pas masa pandemi kemarin banyak guru-guru yang di PHK karena pihak dari instansi juga kelebihan gitu biayanya seperti itu. Kemudian ketiga yaitu memudahkan orang tua mencari guru privat les yang dapat dipanggil secara langsung dan dipesan secara online. Kemudian ada pun kelebihan dari startup bisnis kami ini yaitu aplikasi skills. Yang pertama, APK ini hampir sama sistemnya pemesanannya seperti Grab, Gojek, dan jasa online-nya, tetapi ini berbasis pendidikan. Kedua, setiap guru yang mengajar sudah pasti mengikuti protokol kesehatan minimal memiliki sertifikat vaksin 1 ataupun 2 dan melakukan swab dengan hasil yang negatif pastinya. Kemudian yang ketiga, guru yang dipesan dapat dipanggil secara langsung ataupun online. Ketiga, pemesanan guru privat les ini dapat disesuaikan dengan mata pelajaran yang ingin dipelajari, kemudian bisa dipesankan seperti itu. Dan APK yang keempat, APK ini sangat dibutuhkan di masa pandemi sekarang dan merupakan bisnis yang sangat bermanfaat bagi penggunanya. Dikarenakan anak-anak kurang efektif dalam belajar online, sehingga aplikasi guru privat les ini bisa menjadi solusinya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, orang tua tidak perlu capek lagi gitu dalam mengajarkan anak mereka, yang dimana aplikasi ini sangat membantu anak dalam pembelajaran baik itu SD, SMP, SMA, dan SMK. Baik, untuk materi selanjutnya itu tentang penjelasan hal yang dapat Anda temui di aplikasi skills ini akan disampaikan oleh saudara saya yaitu Muhammad Fauzan Effendi. Oke, selanjutnya hal apa aja yang bisa dapat ditemukan di skills ini? Satu, belajar dengan cara offline, dan yang kedua bisa juga belajar dengan cara online. Dan kemudian yang ketiga, harganya ekonomis dan praktis. Selanjutnya yang keempat, aplikasi mudah diakses. Dan yang terakhir, pengajar yang berkualitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai promosi produk atau promosi aplikasi dari skills kami. Yang pertama, yang melakukan webinar sekolah, webinar di setiap sekolah, kemudian melakukan iklan di medsos, baik itu Instagram, Facebook, Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads, seperti itu. Kemudian kami mengadakan event seperti promote, kemudian beasiswa, dan lain-lain. Kemudian kami akan membuat sebuah produk iklan. Oke, selanjutnya di sini ada produk, bisa dilanjutkan oleh Bang Indra. Oke, terima kasih. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang rancangan desain UI UX, yaitu rancangan aplikasi kami yang akan kami buat. Yaitu di sini ada template-nya di PPT, yaitu untuk di tampilan awal. Di tampilan awal di situ menjelaskan bahwasanya di situ tempat pemilihan. Disuruh pilih kelas. Pilih kelas itu ada kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai kelas 9. Dan juga mengenai ini semua ada pelatihan guru juga. Ada untuk kelas memilih jurusan, ada jurusan IPA, IPS dan sebagainya. Di sini ada dijelaskan juga. Dan yang kedua, untuk halaman kedua itu, di template kedua itu ada pemilihan jurusan.
Contohnya nih, kayak tadi di bagian kelas 12 di SMK, saya mau milih itu. Lalu saya klik, keluar tampilan ini, yaitu pilih jurusan. Ada jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, dan juga bisnis dari permasalahan, dan juga untuk teknik komputer dan jaringan. Di sini saya memilih akuntansi dan keuangan lembaga. Lalu setelah klik pilih jurusan, setelah kita memilih, baru kita lanjut. Lanjutnya itu kita langsung mendaftar. Daftarnya itu masuk ke website atau email kita. Kita mau masuk dengan Facebook, dengan Google, otomatis kan kalau Google kan dari email kita. Atau mau bisa kita buat itu email baru kita khusus dari aplikasi Skills ini. Itu sih untuk di halaman ketiga. Oke, setelah kita daftar itu, otomatis kan kita harus memenuhi syarat-syarat biodata. Biodata itu harus diisi, contohnya ada nama, tanggal lahir, dan sebagainya gitu. Lalu untuk masuk itu semua udah selesai diisi, lalu kita tekan OK, terus masuk di bagian mau daftar sebagai apa. Kita mau daftar sebagai murid atau kita juga bisa di sini juga bisa untuk jadi guru. Karena apa? Di sini ada peluang juga untuk belajar, untuk mengajar, bukan untuk belajar aja gitu. Lalu setelah itu semua kita simpan data-data itu semua. Lalu untuk pilihan jenjang itu kita sendiri. Sesuai tadilah jurusan saya mengambil itu SMK. Otomatis saya mengambil pilihan jenjang itu di bagian SMK. Soalnya di sini ada SD, SMP, SMA, SMK, UTBK juga bisa, untuk pelatihan guru juga bisa. Nah, gitu dia. Jadi untuk selanjutnya setelah kita daftar itu semua, barulah kita masuk ke bagian tampilan awal. Tampilan awalnya itu kita masuk ke aplikasi ini. Di sini ada pelajaran bahasa Inggris, ekonomi keuangan, matematika, bahasa Indonesia, komputer, dan masih banyak lagi mata pelajaran atau bidang studi lainnya yang bakalan kita pelajari. Jadi di sini ada menu yang di paling bawah itu ada menu gambar rumah itu home, yaitu ini tampilan awal. Lalu di sebelah kanan dari gambar rumah itu atau home itu ada biaya untuk promo yang akan kita dapat dari situ. Jadi di sini kami akan melakukan promo besar-besaran. Karena apa? Bakalan memulai dan ini akan sangat booming sekali untuk di kalangan pelajar-pelajarnya. Jadi di sebelah icon promo, di sini kami ada icon untuk biaya. Untuk biaya kita bisa dijelasin nanti, ada penjelasan di halaman berikutnya. Lalu di bagian chat order, di sini kita bisa mengechat guru yang mengajar yang kita inginkan. Contohnya saya mau belajar tentang akuntansi keuangan dong, karena saya kan bagian SMK yang tadi saya ambil. Jadi saya bisa mengechat, saya bisa memilih guru-guru mana saja yang bakalan saya pakai. Lalu masuk lagi ke tampilan selanjutnya, yaitu pilihan kelas, karena kita otomatis sudah mau belajar kan gitu. Setelah kita pilih kelas, kita simpan, masuklah kita ke bagian akuntansi keuangan yang saya pilih tadi. Di sini ada tampilan bab, yang itu bab 1 akan dipelajari tentang apa dan bab 2 tentang apa. Terus masuk ke bagian tampilan selanjutnya, bagian pemesanan. Cara pemesannya ini sistemnya online. Karena apa? Kita memesannya ini kayak aplikasi Goto. Aplikasi Goto itu bergerak di bidang e-commerce. Jadi sistemnya seperti itu. Karena kita memesan dari rumah, otomatis kan guru-guru yang di sekitaran posisi kita itu bisa terakses kita gitu. Jadi kita bisa memesannya itu. Sama seperti aplikasi ini termaksud juga kayak perusahaan Goto yang bergerak di e-commerce, yang di bidang digital. Karena ini di usaha startup. Juga di sini ada daftar harga yang masuk di icon tadi, yang di icon yang di sebelah home, yang di sebelah promo itu untuk daftar harga. Daftar harga ini sudah dijelaskan untuk perharinya bagaimana, dan untuk perharinya itu kita mengajar itu habis berapa jam. Lalu setelah itu di sini ada detail pembayaran. Detail pembayarannya ini pelajar online sama pelajar offline itu beda biayanya. Karena kalau online ini sistem kita ini memberikan video pembelajaran. Tapi kalau offline kita guru ini
guru ini kita langsung terjun ke lapangan, otomatis bakalan mengeluarin uang operasional. Jadi kita akan membuat lebih mahal lagi untuk di pembelajaran offline. Lalu di template selanjutnya yaitu tinggal isi tentang apa-apa aja yang bakalan dipakai melalui transfer bank, kartu kredit juga bisa, BRI direct debit juga bisa, BCA on click juga bisa, melalui Alfamart, Alfamidi, Indomaret dan sebagainya juga bisa. Dan di sini ada tampilan promo juga dan juga di tampilan chat. Baik, untuk tampilan desain UI UX-nya itu sudah kelar. Untuk di desain model bisnis Canva-nya itu akan dijelaskan oleh saudara saya Muhammad Rivaldi. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model Canvas, yang dimana model ini merupakan kerangka kerja dalam membahas model bisnis. Yang dimana di sini ada kunci partner, yang dimana kunci partner ini yaitu ada yang pertama ada investor, kedua sekolah, dan ketiga pemerintah. Kemudian di sini ada kegiatan, kunci kegiatan kita, yang dimana kunci kegiatannya yaitu mengajar langsung dengan sistem pemesanan online ataupun offline. Kemudian ada value profession yaitu nilai keunggulan, yang dimana guru mengajar sesuai mata pelajaran yang dipesan. Kemudian keunggulan dalam aplikasi ini yaitu mengajar dengan cara offline, kemudian kedua mengajar secara online, ketiga harganya ekonomis dan praktis, keempat aplikasi mudah diakses, kelima pengajar yang berkualitas sudah pastinya. Kemudian ada customer relationship, yang dimana cara kita menjalin hubungan antara customer dan cara mempertahankannya. Yang pertama, cara kita mempertahankan customer yang pertama yaitu memberikan perhatian khusus, kedua ciptakan hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain atau simbiosis mutualisme, yang dimana saling membutuhkan. Ketiga yaitu lakukan follow up secepatnya. Kemudian tawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas. Kemudian berikan keuntungan kepada pelanggan setia Anda, gitu. Kemudian ada di sini customer segment, yaitu segmen dari pasar kita, yaitu pastinya warga Indonesia dan pelajar Indonesia. Kemudian di sini ada key resource, yang dimana ini adalah SDM-nya. Di mana SDM pertama yaitu untuk menjalankan aplikasi skill ini yaitu pertama adanya karyawan, kedua guru, ketiga aplikasi, keempat mata pelajaran. Channels dalam kita mengembangkan aplikasi ini yaitu melalui Play Store, website, dan iklan. Kemudian ada pun faktor-faktor yaitu cost struktur, yaitu faktor pembentuk biaya gitu, yaitu berasal dari guru, aplikasi, dan mata pelajaran. Adapun revenue streams yaitu pendapatan gitu dari aplikasi ini dari mana gitu, yaitu dari investor dan customer. Oke, selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pentingnya penggunaan aplikasi skill dalam dampak COVID-19 tahun lalu. Dengan cara yaitu di sini ada orang tua, guru, anak, yang dimana ini merupakan tanggapan mereka mengenai aplikasi dan keluhan mereka lah. Dan kami di sinilah memberikan solusinya. Yang dimana tanggapan orang tua yaitu dari Indah Wajuni, umur 43 tahun, alamat Tembung, yang dimana dia memiliki kendala yaitu kurangnya waktu untuk mengajarin anak. Jadi kebutuhannya yaitu dimana dia membutuhkan seorang guru les untuk mengajarkan anaknya. Solusinya itu kami dari aplikasi tersebut. Kuncinya itulah. Kemudian di sini ada seorang guru namanya Kemuning, umur 28 tahun, alamat Tembung, yang dimana kendalanya itu kurangnya jaringan internet saat melakukan mengajar daring seperti itu. Jadi kebutuhan dia yaitu membutuhkan program mengajar tambahan karena kan terganggu dengan koneksi jaringan. Jadi solusinya sudah pasti aplikasi skills kami. Kemudian di sini ada seorang anak yang telah kami wawancarai bernama Sekar, umur 11 tahun, dia tinggal di Tembung, yang dimana saat belajar dia kurang paham gitu. Kemudian kebutuhannya dimana dia ingin proses pembelajaran yang dapat dipahami lah gitu dalam mencapai prestasinya. Jadi dengan itu kami beri solusi yaitu aplikasi skills kami. Oke Bang, masuk ke pendapatan dibahas oleh Bang
Bang Indra, silakan Bang Indra. Oke, terima kasih kepada saudara saya yang sudah menjelaskan tentang wawancara ya, langsung turun ke lapangan yang menanyakan apa sih kendala-kendala yang terjadi pada saat ini. Lalu apa sih, pasti banyak yang teman-teman sekalian yang bertanya, pendapatan kalian dari mana? Pendapatan guru itu kemana? Atau pendapatan guru itu semua atau setengahnya? Nah, di sini saya akan menjelaskannya itu. Untuk pendapatan skills itu 300.000 biaya per bulan ya, per bulan dari aplikasi. Ini untuk customer ya atau untuk murid. Biaya 300.000 itu. 300.000 itu pasti menurut kalian itu kekecilan. Masa sih guru yang udah capek-capek itu mengajar dibayar 300.000. Jadi per bulannya itu 10.000. Per satu harinya itu 10.000. Salah. Malahan per satu bulan kami mengadakan 3 kali pertemuan. Itu untuk yang online. Karena kalau untuk yang offline itu beda lagi harganya, bukan 300.000. Karena kalau untuk yang offline otomatis kita memerlukan transportasi. Kenapa memerlukan biaya transportasi? Karena sistemnya itu kita ke tempat customer itu untuk mengajarkan face to face gitu. Jadi untuk biaya offline itu beda lagi. Kalau biaya online aja yang saya sebutkin untuk 300.000 itu biaya per bulan ya. Jadi di sini untuk biaya per semester ini di sini kami per paketnya paket. Jadi nggak per hari kita ketemu bayar langsung, nggak. Jadi pakai paket per bulannya, ada per semester, ada yang per tahun, itu juga bisa. Di sini saya akan menjelaskan biaya per semester aplikasi ini yang bakalan didapat ini yaitu 1.500.000. Kenapa lebih murah? Karena di sini kami akan membuat customer itu benar-benar merasakan harga yang sangat ekonomis. Karena kalau bisa dikalikan, sebulan itu 300.000. Kalau dikali per satu semester 6 bulan, otomatis yang kita dapat itu 1.800.000. Kenapa malahan kami melakukan 1.500.000? Karena ini tadi promo. Karena di aplikasi kami ini melakukan promo. Karena apa? Biar semua orang itu bisa mengakses. Gitu. Jadi untuk orang-orang yang kalangan yang sedikit ini apa ekonominya, kayak ada masalah ekonomi ya, mesti bisa belajar. Jadi kami akan menentukan harga ini untuk semua orang yang bisa mengakses itu. Jadi selanjutnya itu untuk profit perusahaan. Untuk profit perusahaan ini, yang itu untuk biaya aplikasi ini untuk di awal aja, untuk guru. Untuk guru ini untuk guru ya, dia harus membayar 20% dari biaya aplikasi ini. Lalu untuk keseluruhan per transaksi seperti tadi di Shopee guru minimal kita harus ada 3 orderan dalam satu hari. Otomatis misalnya nih kayak tadi satu bulan itu uangnya itu 300 kan, pembayaran dari customer. Lalu untuk ke gurunya itu otomatis kan kalau 300 3 kali pertemuan satu hari itu 100. Berarti kalau untuk ke guru itu 70%. Berarti 70% ini per fee. Kita hitung fee-nya. Berarti kalau 70% itu berarti 70.000 satu hari untuk guru. Makanya kenapa saya bilang untuk guru satu hari itu minimal harus 3. Karena apa? Ya dari situ uang masuk dia. Jadi di sini kami sistemnya ini untuk membantu para guru-guru yang banyak yang ter-PHK. Karena apa? Banyak juga guru honor yang sedikit kali pembayarannya, penggajiannya. Hitungan per jam sama kami melakukan juga. Di sini pembelajaran kami ini sistemnya hitungan per jam juga. Satu hari ini kita mengajar satu tempat itu kami hitungan jam juga. Jadi satu tempat itu misalnya guru itu mendapatkan 100.000, otomatis dipotong dong dengan biaya yang udah ditetapkan dengan perusahaan, yaitu 30% dipotong. Jadi bersihnya 70.000. Itu tadi biaya pendapatan dari perusahaan kami. Jadi sistemnya seperti itu. Baik, sekian presentasi singkat dari kelompok saya yang itu menjelaskan tentang aplikasi skills, aplikasi yang dimana bisa memesan guru les secara online, juga bisa to the point ini face to face kepada customer juga bisa. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.